dan beliau malah memarahi saya gitu kan. Dan dia mengatakan bahwa kenapa kamu tidak membawa orang sini untuk mendaki ke daerah tersebut, katanya. Daerah tersebut adalah daerah yang angker. Apakah ada kan pengalaman yang lain selain perjalanan yang tadi gara-gara usapan yang sompral hingga akhirnya tersesatlah seperti itu? Apakah ada cerita yang lain Kang masih di hutan Sumedang kan? Sebetulnya banyak, cuma yang paling paling aktual itu beberapa waktu yang lalu pada saat saya ikut melaksanakan pemetaan di sebuah daerah yang terjadi banjir bandang gitu ya. Di situ pun terjadi beberapa kejadian yang memang di luar nalar juga, dan itu pun sebetulnya hampir mirip dengan kejadian tadi dengan kata-kata sompral itu. Jadi dulu saya memang hobi mendaki ya, hobi mendaki, dan salah satu gunung ini tidak ada dalam list pendakian saya karena menurut saya gunung ini tidak begitu tinggi dan tidak mempunyai daya tarik, tidak menantang. Nah gitu, tidak menantang dan tidak mempunyai daya tarik untuk didaki gitu. Tapi ternyata semua omongan saya itu terbantahkan dengan pengalaman yang saya alami pada saat merescue drone yang pada saat pemetaan nyangkut, pada saat itu hilang lah istilahnya. Jadi peribahasanya capaian kayak ngadaki gunung ya daripada kentampong Mas Kang, bisa seperti itu. Bisa seperti itu dan pengalaman yang sangat beda dengan pendakian gunung-gunung yang lain gitu. Padahal ketinggiannya tidak lebih dari Gunung Tampomas lah gitu kan. Pada saat itu awalnya adalah saya mendampingi rekan saya yang melakukan pemetaan. Pada saat itu karena ada hilang sinyal, drone tersebut tidak bisa dikendalikan dan nyangkut di salah satu pohon gitu kan. Nah, pencariannya awalnya adalah ketika rekan saya tersebut sudah kelelahan dan tidak menemukan si drone tersebut, saya melanjutkan sendiri ke atas pada saat itu dengan membawa remote dan layar HP untuk mengetahui kondisi dan titik di mana drone tersebut nyangkut. Saya langsung naik ke atas, melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah tempat yang menurut saya itu belum pernah saya lihat sebelumnya dan tidak bisa ditemukan di gunung yang lain bahkan gitu. Itu gimana Kang bedanya kumaha gitu? Jadi pada saat di bawah itu dilihat si gunungnya itu kan tidak terlalu memiliki pohon-pohon yang tinggi gitu ya. Ternyata ketika saya memasuki hutan tersebut, gunung tersebut, belantaranya tuh maksudnya kayak seperti rimba, seperti belantara yang memang belum terjamah oleh manusia gitu ya. Jadi pohon-pohon yang masih heterogen gitu ya, maksudnya belum berbagai jenis pohon, dan ukuran-ukuran pohonnya juga tinggi besarnya juga melebihi apa yang saya lihat sebelumnya gitu kan. Nah di situ sebetulnya hampir sampai kepada titik si drone terakhir diketahui gitu ya, hampir sekitar 30 atau 50 meter lagi. Tapi dikarenakan saya posisinya tuh pas di pusat longsor penyebab banjir bandang tersebut, jadi saya tidak bisa melalui area tersebut. Terus dikarenakan si rekan saya yang tadi nelpon dan video call, saya memperlihatkan kondisi daerah seperti di area longsoran, rekan saya tidak mengizinkan saya untuk melanjutkan perjalanan untuk mencari drone tersebut. Penyebab keselamatan mungkin. Ya, dan cuaca juga pada saat itu sudah mendung, mulai ada gerimis, takutnya ada longsor susulan. Jadi pada saat itu saya memutuskan untuk kembali menemui rekan saya dan melanjutkan ke tempat pertama kali kita ngedrone. Dari pendakiannya itu seperti apa Kang? Apakah sangat terjal sekali gitu atau seperti apa? Justru itu, jadi ketika saya melewati jalur tersebut, saya merasakan bahwa ini bukan hutan Sumedang, ini bukan gunung Sumedang, dengan ketinggian yang kemiringannya lumayan ekstrim, dengan kondisi pepohonan yang lumayan sangat besar dan lumayan
jadi sangat rapat dan membuat penglihatan pun agak sedikit gelap gitu kan, karena memang pukul berapa? Sekitar pukul 3 sore. 3 sore ya berarti ya? Iya, hampir mendekati asar lah. Hampir mendekati asar kita turun. Ada hal-hal yang anehnya kan, misalkan kan ya gunung teh gampang lah didaki gitu ya, tapi ketika di lokasi sepulang atau ketika bertemu dengan orang lain, nah ada hal aneh nggak kan? Nah justru itu, jadi ketika beres ketika Pencarian. selesai pencarian hari pertama tersebut, saya kembali ke bawah, dan sebelumnya juga kan karena memang koordinasi dengan Pak Kuwu di situ, Pak Kepala Desa, Pak Kades lah, Pak Kuwu disebutnya, saya laporan lagi ke beliau, dan beliau malah memarahi saya gitu kan, dan dia mengatakan bahwa kenapa kamu tidak membawa orang sini untuk mendaki ke daerah tersebut, katanya. Daerah tersebut adalah daerah yang angker, orang sini pun jarang masuk ke daerah tersebut. Bahkan bapak sendiri, katanya, kata Pak Kades tersebut, bapak sendiri tidak pernah menginjakan kaki di daerah tersebut. Kades itu ada ya? Ya, Kades pun tidak pernah dan putra daerah di situ, padahal Pak Kades juga. Nah, itu karena sebetulnya saya tidak tahu, mungkin ya awalnya pertama tidak ya. tahu, dan keduanya mungkin karena rasa ingin secepatnya menemukan kembali si drone yang kita yang nyangkut di pohon tersebut gitu kan, karena drone itu juga kan bukan barang yang murah gitu kan. Walaupun memang rekan saya mengatakan bahwa Kang ikhlaskan we, karena tapi di hati saya tidak ikhlas gitu kan. Dan saya ikut bertanggung jawab pada saat menemani rekan saya melakukan pemetaan tersebut gitu. Kalau tidak salah itu berdasarkan referensi yang saya dapatkan kan, hutan tersebut emang ada tempat pesugihan ya. Bener. Nah itu pun saya dengar dari sesepuh di situ langsung, sesepuh di situ, dan hal-hal tersebut diperkuat dengan beberapa situs atau beberapa tempat yang memang biasa digunakan pada saat ritual pesugihan tersebut. Tapi ada kan nggak ketika Kang ke hutan ke situ ada titik-titik yang kan dari pohon besar gitu makan umum lah, meskipun ini beda dengan yang lainnya. Nah ada nggak spot yang akan tuh curiga ikan naon beren gitu? Di situ ada batu namanya batu sajadah kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Jadi itu ada sebuah batu yang memang kondisinya tuh agak retak, jadi seperti tempat untuk bersembahyang lah, tempat sholat lah gitu. Tapi kondisinya sekarang hampir tidak sebaik sebelumnya karena terbawa longsoran atau terbawa arus kemarin yang banjir bandang tersebut gitu. Oh, emang ada yang apa ya, yang beda dengan yang mencurigakan dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Oke Kang, mungkin terakhir Kang, pesan-pesan untuk pemirsa di rumah Kang, ketika akan naik gunung, ketika akan camping dan lain sebagainya Kang, seperti apa? Jadi untuk rekan-rekan ataupun adik-adik yang akan melakukan pendakian, baik yang itu pemula ataupun yang sudah biasa melakukan pendakian, saya hanya bisa berpesan, intinya adalah selain daripada perlengkapan yang biasa dibawa ke gunung ataupun melakukan pendakian gunung, kita juga harus selalu menjaga etika. Jadi di gunung itu tidak boleh melanggar kearifan lokal yang telah ditetapkan oleh leluhur kita gitu. Jadi intinya adalah selain prepare keperluan pribadi ataupun peralatan pendakian kita, jadi kita pun harus menjaga etika dan tidak boleh melakukan hal-hal yang merusak alam gitu ya. Intinya adalah seperti itu, dan tidak meremehkan cuaca, tidak meremehkan kondisi gunungnya, karena jadi ada sebuah pepatah, jadi alam itu
mengandung bahaya gitu ya. Tapi yang lebih bahaya lagi adalah manusia mengundang bahaya gitu. Jadi jadi jangan sampai kita yang melakukan pendakian itu mengundang bahayanya tersebut gitu. Karena ketika si alamnya mengandung bahaya, jika kita tidak mengundang bahaya tidak akan terjadi bahaya tersebut. Mau datang namun tidak undang. Nah, gitu. Oke. Wah, sangat menarik sekali Kang Endi, hatur nuhun pisan karena ceritanya ya. Ceritanya mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi pemirsa di rumah ketika kita akan mendaki, ketika kita akan berpergian, bahkan bukan hanya ke hutan ya, kemanapun kita tertuju ya, di situ kita memang harus dengan niat yang baik seperti itu. Ada pepatah yang mengatakan yang sudah kita banyak dengar ya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, dan harus kita ketahui juga kearifan lokal itu merupakan proses yang sangat panjang terbentuknya. Maka sangat baik, bukan ada baiknya, bahkan sangat baik bagi kita agar dapat saling menghargai, agar kita selamat seperti itu. Sekali lagi hatur nuhun Kang Endi, sehat selalu. Amin. Jangan lupa ajak-ajak ketika nanti naik gunung. Siap. Yang ini aja. Jangan yang terlalu tinggi gitu ya, jangan yang terlalu tinggi. Oke, pemirsa Par TV dimanapun Anda berada, itulah bincang-bincang saya di acara Podcastan Hayu Podcast bersama Kang Endi. Sampai ketemu di episode yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.